wabarakatuh. Tahiyatun bi tahiyatil Islam, tahiyatun mubarakatun ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Bapak dosen selaku dosen pengampu mata pelajaran studi naskah tafsir yaitu Bapak Taufik Hidayat serta teman-temanku yang hari ini menyempatkan waktunya untuk bergabung. Semoga Allah jadikan kegiatan hari ini sebagai amal ibadah bagi kita dan juga lihat awal afiat dan tak luput juga kita doakan pada negeri Indonesia khususnya daerah di masing-masing atau tempat tinggal supaya wabah virus ini bisa berlalu. Amin. Pada hari ini saya bersama rekan saya yaitu Ahmad Sofyan ingin membawakan sebuah materi yang berjudul mengenal tafsir Asy-Sya'rawi. Tafsir Asy-Sya'rawi ini beliau adalah seorang ulama besar dalam bidang tafsir. Yang karya-karya beliau tentu saja sangat masyhur sekali, sangat terkenal di kalangan para mufassirin, khususnya mufassirin pada zaman ini, yaitu era di mana tantangan dan jawaban dari berbagai hal aspek beliau hadirkan dalam tafsir ini yang sejalan dengan zamannya, yaitu orang menyebutnya sebagai tafsir kontemporer. Sebelum selanjutnya dalam pembahasan tafsir Asy-Sya'rawi ini atau yang disebut Al-Sya'rawi, kita tahu bahwa dia mempunyai seorang mufassir. Nama beliau adalah seorang Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau lahir pada hari Ahad tanggal 17 Rabiul Tsani, yaitu bertepatan pada tahun 1329 Hijriah atau bertepatan pada tahun Masehi yaitu 1911 Masehi. Dilahirkan Kudus, salah satu kota kecil yang terletak tidak jauh dari kota Mayyit Gomer, provinsi Dakliyat, yang terbilang lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar juga pada saat era tersebut. Beliau, ayahnya, merupakan seorang petani yang menyewa sebidang tanah di kampungnya untuk digarap sendiri untuk kebutuhan hidup keluarganya. Di samping itu juga pendidikan Syekh Asy-Sya'rawi, beliau dimulai dengan menghafal Al-Quran dari para ulama di daerahnya yang bernama Syekh Abdul Majid Pasha, dan ia mampu menyelesaikan pada usia 11 tahun. Jadi seorang ulama besar ini menyelesaikan hafalan Al-Quran usia 11 tahun, dan dia tidak hanya apa saja, tapi dia tahu tentang pemaknaan ayatnya, baik dari mufradatnya, dari ilmu balaghahnya, dari ilmu sorofnya, dan ilmu yang lainnya. Di samping itu, adapun pendidikan formalnya, beliau menuntut ilmu di Sekolah Dasar Al-Azhar Zakazlik pada tahun 1926 Masehi. Kemudian
beliau melanjutkan studinya ke jenjang sekolah menengah di daerah yang sama dan meraih sebuah ijazah pada tahun 1936 Masehi. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang cerdas, yang mengerti tentang dunia tata bahasa. Dengan sebab itulah cara penafsirannya lebih banyak mengkaji dari sisi kebahasaan. Selanjutnya, di samping riwayat biografi beliau, Syekh Sya'rawi ini menutup usianya pada hari Rabu 17 Juni 1968 Masehi, bertepatan pada waktu itu Indonesia sedang krisis moneter, kalau nggak salah berapa bulan, sebulan kalau nggak salah, dan bertepatan yaitu pada tanggal 22 Safar 1919 Hijriah. Pada saat itu beliau wafat pada usia 87 tahun, dan juga ini umat Islam di daerah tersebut, yaitu di daerah Mesir, menyimpan duka bagi masyarakat tersebut, dan juga Islam karena kepergiannya itu sangat, karena pada saat itu beliau ada seorang besar pada zamannya. Selanjutnya, latar belakang intelektual Sya'rawi atau Syekh Sya'rawi. Beliau dikenal sebagai pemikiran seorang tokoh tidak lepas dari latar belakang dan mempengaruhinya terlebih dalam mengkaji metodologi penafsiran. Beliau mengkaji dari sisi penafsirannya, ilmu beliau digunakan untuk bidang penafsiran, dan beliau juga mengkaji penafsiran dari ulama-ulama terdahulu yang beliau pelajari pada saat di bangku pendidikan. Orang yang sangat gemar dengan sastra, khususnya syair yang mengenai corak keislaman. Syair tersebut memiliki keunggulan, diantaranya penyusunan pada kalimatnya yang mudah dipahami dan memiliki keindahan, terdengar tegas namun lembut, dan juga beliau banyak mengutip dari ayat-ayat Al-Quran untuk beliau jadikan sebuah syair yang sangat indah yang dihasilkan oleh beliau sendiri. Adapun metodologi dan corak penafsiran seorang imam besar yaitu Syekh Sya'rawi, beliau cenderung menggunakan metode tafsir birra'i, yaitu tafsir dengan akal pikirannya. Beliau menafsirkan sebuah ayat dengan yang masuk akal baginya, yang seirama dengan pada saat beliau menulis tersebut dan pada saat beliau menjadikan penafsiran ayat tersebut sesuai dengan akal beliau. Di samping itu, beliau juga mempunyai etimologi makna kata dalam penafsiran. Selanjutnya, konstruksi bahasa Al-Quran, kalimat identik pada lafaz Al-Quran. Selanjutnya yaitu rekonstruksi ayat dengan ayat. Untuk etimologi makna kata, konstruksi bahasa Al-Quran, kalimat identik pada lafaz Al-Quran, rekonstruksi ayat dengan ayat, akan dibahas pada materi yang akan selanjutnya. Yang pertama, kita masuk tentang etimologi makna kata. Ketika beliau mengambil sebuah ayat
yaitu menjelaskan surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in khiftum allatu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. 2, 3, 4. Akan tetapi jika tidak kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau satu saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat baik. Pemakan surat An-Nisa ayat 3 ini Sya'rawi secara sederhana menjelaskan kataan dalam Al-Quran yang terminologi Al-Qid dan dan terminologi ini terangkum dalam satu kalimat. Secara makna, terminologi ini memiliki arti yang sama, yaitu al-adl, tetapi Sya'rawi melihat yang enggak, sebab ia percaya bahwa dalam Al-Quran meskipun sama tentu memiliki arti yang berbeda, sebab Al-Quran adalah kalamullah yang tidak menerima kesia-siaan dan pengulangan kata adalah bentuk kesia-siaan. Jadi anggapan beliau bahwa Al-Quran itu tidak ada kalimat yang sia-sia. Jadi pengulangan-pengulangan itu tidak mempunyai makna yang sia-sia dan mempunyai makna yang sangat luar biasa. Sehingga dalam menyikapi hal ini, Syekh Sya'rawi memulai melihat terminologi Al-Qid melalui segi etimologi makna kata. Al-Qid terkadang dapat diadil dan terkadang dalam kondisi tertentu berarti penindasan, ketidakadilan atau kezaliman. Hal itu bisa dilihat dari artinya, yaitu ketika terminologi Al-Qid dengan menggunakan kasroh pada huruf qaf, jadi qifli ini memiliki makna adil. Sedangkan Al-Qis dengan menggunakan harakat fathah atau dhamma, qafti pada huruf qaf itu berarti penindasan, ketidakadilan atau kezaliman. Dalam retorika bahasa Arab, penambahan huruf hamzah pada sebuah kata kerja terkadang memberikan makna penghapus atau menghilangkan, atau disebut juga hamzah al-izalah. Sehingga pada kalimat itu berarti kezaliman yang telah dihilangkan. Demikian itu menunjukkan bahwa kata al-qid, jadi beliau membahas kata al-qid dalam kalimat ini, jika dilihat dari etimologi makna kata, bukanlah memiliki kata adil atau arti adil atau keadilan, akan tetapi lebih kepada arti kezaliman yang dihilangkan, sehingga mengantarkan makna pada ayat di atas, kamu tidak mampu kezaliman pada anak yatim. Jadi selanjutnya itu kita mengenal tentang corak penafsiran konstruksi bahasa Al-Quran. Dan juga sama ketika beliau menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 258 yang berbunyi, "Lam tara ilal ladzi haja Ibrahima fi rabbih an atahu Allahul mulk id rabbiyal ladzi wa yumit qala uhyi wa umit." Yang artinya, apakah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim
mengenai Tuhannya yaitu Allah, karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, dia yang menghidupkan dan mematikan, ila akhir ayat. Beliau juga secara sederhana menjelaskan juga dengan ungkapan alam tara, bahwa penggambar kalimat ini terdiri dari hamzah, yang merupakan tanda tanya atau adat istifham, dan lam merupakan huruf yang digunakan untuk menafikan suatu harf yang disebut harf nafi. Sedangkan pada kata setelahnya itu tara, dari bentuk fi'il mudhari, berarti kamu melihat. Kalimat ini menambah keindahan sekaligus memberi nuansa makna yang begitu mendalam. Huruf hamzah yang datang setelah huruf lam, harfun nafi, merubahnya menjadi bentuk pengingkaran terhadap pekerjaan dinafikan, sehingga bahwa kita pada makna sebenarnya itu an-ra'aita, berarti kamu telah melihatnya. Begitu kurang lebih dari segi kebahasaan yang dijelaskan oleh Sya'rawi. Penjelasan penafsiran dari kebahasaan di atas, selain menjelaskan kedudukan kata gramatikal, ia juga menjelaskan bagaimana kata penggunaan kaidah bahasa Al-Quran memiliki makna yang ingin dimaksudkan, sehingga memudahkan pemahaman dari kalimat yang tersusun dari Al-Quran. Sebagai bukti bahwa Syekh Asy'arawi ini menjelaskan secara mendalam tentang kedudukan bahasa, dan kemudian menjelaskan tujuan dari susunan kalimat yang digunakan dari Al-Quran. Jadi konstruksi bahasa ini digunakan untuk memaknai kalimat yang sama gitu. Seperti tadi kan alam taro gitu kan. Beliau menyandingkannya atau mengkonstruksikannya antara aita. Tapi dari segi kebahasaan, bahwa kalimat tersebut yang bermakna kebenaran yang benar-benar dilakukan. Selanjutnya, beliau juga mempunyai contoh dalam tafsir itu kalimat identik pada lafaz Al-Quran. Di dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Penyayang, terpuji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surat Al-Fatihah ayat 1-3. Dalam ini kalimat identik pada lafaz Al-Quran, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang beliau gariskan yang terdapat di ayat pertama, yakni Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, berbeda dengan yang terdapat di dalam ayat ketiga, yakni setelah Al-Fatihah. Beliau bermaksud hal demikian disebabkan mengikuti kalimat sebelumnya, sehingga mengandung makna dan pesan yang berbeda pula. Jadi setiap huruf Al-Quran, setiap kalimat Al-Quran itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat di dalam Al-Quran tidak ada yang terulang, sehingga mengandung kesia-siaan, sebab Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau kalimat identik, kalimat yang sama, bahwa makna dari kalimat tersebut tidak mengandung kesia-siaan, dan juga mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap kalimat dari Al-Quran tersebut itu mempunyai faedah atau mempunyai makna-makna yang berarti yang tersusun hingga kalimat tersebut menjadi sempurna. Selanjutnya, beliau juga dalam tafsir itu mempunyai rekonstruksi ayat dengan ayat.
Tapi beliau menjelaskan surat Al-An'am ayat 75, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Yang artinya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Kita bisa perhatikan bahwa pada saat Imam Asy'arawi atau Syekh Asy'arawi menjelaskan al-malakut pada ayat di atas, al-malakut pada ayat di atas, ditemukan bahwa ia tidak melepaskannya pemahamannya sebatas pada kaidah kebahasaannya, akan tetapi beliau menggunakan ayat lain guna memudahkan pemahaman dari suatu kata yang digunakan dalam Al-Quran. Di sini Syekh Sya'rawi atau Imam Sya'rawi itu menjelaskan kata malakut merupakan kata yang diambil dari kata kerja, dari kata malaka yang berarti menguasai, sehingga menunjukkan makna isim fa'il pelaku. Demikian itu kata tersebut membentuk format intensitas yang menunjukkan menunjukkan pelaku melakukan sesuatu dalam kadar yang besar. Maka pada kata malakut menunjukkan makna kekuasaan. Jadi beliau mengambil kata al-malakut yang di dalam Al-Quran beliau cari maknanya, apakah maknanya itu bisa sama dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan beliau memikirkan makna tersebut, bahwa makna tersebut tidak lepas dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kata malakut ini berasal dari untuk kata kerja dari malaka. Kata ini sama halnya dengan kata tahamud, yang asalnya itu bentuknya fi'il rahimah, yang berarti menyayangi. Demikian kata malakut mengantarkan kita pada pemahaman hakikat yang suatu tidak terbatas pada pelaku. Jadi kata malakut itu bukan hanya sebagai seorang pelaku saja, akan tetapi berkaitan dengan pengetahuan non fisik atau tidak terlihat zahir atau metafisika. Maka demikian jika dikatakan kekuasaannya meliputi segenap langit dan bumi, kalimat ini menunjukkan bahwa otoritas yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak terjangkau. Sebaliknya pada kata malaka itu ditujukan kepada sesuatu yang terbatas, sehingga menyangkut dengan pengetahuan yang tampak, sebagaimana yang tadi dijelaskan surah sama dengan halnya surat Asy-Syu'ara ayat 77 sampai 81. Jadi di ayat tersebut juga ada kata malakut yang berarti kekuasaan baik zahir maupun fisik. Selanjutnya beliau juga mempunyai karya-karya yang lainnya. Di samping karya tersebut, beliau mempunyai karya Al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Asraru Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia di balik kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islam al-Fikru al-Mu'asiri. Islam dan pemikiran modern. Al-Islamu wal Ma'ratu aqidatun wa manhajun. Islam dan perempuan akidah dan metode. Syu'ara wa ta'syiru fil islami. Musyawarah dan pensyariatan dalam Islam. As-salatu wal arkanul Islam. Salat dan rukun-rukun Islam. At-tariqu ilallah. Jalan menuju Allah. Dan lain-lainnya yang ada poin-poin di presentasi ini. Latar belakang tafsir Asy'ari, beliau tafsir tersebut
ini dinamakan tafsir Asy'arawi, diambil dari nama beliau sendiri, yaitu sebagai pemilik ide Muhammad Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dan tafsir ini juga disebut tafsir khawatir haula Al-Qur'an Al-Karim, karena dalam muqaddimah tafsirnya beliau menyatakan bahwa tafsir tersebut hasil renungan beliau terhadap Al-Quran, bukan berarti tafsir Al-Quran, melainkan hanya percikan pemikiran yang terlintas dalam hati seorang mukmin sedang membaca. Jadi beliau mengungkapkan bahwa yang lebih berhak, yang lebih tahu tentang penafsiran ini yaitu ya Nabi Muhammad SAW, karena beliau sebagai sumber utama yang tahu akan segala Al-Quran, maka beliau menyatakan dengan tulisan beliau bahwa tafsir ini merupakan hasil renungan saya gitu, dan merupakan percikan. Jadi percikan itu sedikit sekali pemikiran yang terlintas dalam hati seorang mukmin pada saat membaca Al-Quran. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan mengenal tafsir Asy-Sya'rawi. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau bisa kita sharing. Mungkin saya tidak menguasai materi ini, atau bisa kita diskusi, boleh juga menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Halo, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang ditanyakan dari pemaparan pemateri kita, Muhammad Ilyas. Ini yang bergabung baru 12 orang ini. Mana yang lain? Yang lain sudah mulai lelah ya. Contoh naskah tafsirnya ada nggak? Berbahasa Arab. Saya buka dulu ya, Ustaz. Jadi Kalau ada, saya udah kirim contohnya tuh di e-learning. Ya coba dilihat di e-learning, di download. Di e-learning ya. Nah, itu nanti kita coba belajar baca kitabnya ya. Terutama pemakalah. Siap. Pemakalah Pak Ilyas sama siapa? Sama Ahmad Sofyan, Ustaz. Tapi sampai saat ini beliau belum bergabung, Ustaz. Tapi tahu nggak hari ini dia jadi pemakalah? Tahu, Ustaz. Tahu ya. Padahal Tadi udah saya lama telepon, saya ini nggak diangkat juga. Mungkin lagi sibuk, kata sibuk. Mungkin Bang Ilyas mungkin ada keterangan, informasi. Belum presentasi ya. Belum ada keterangan. Pertemuan ke-11 materinya di-upload di e-learning pertemuan 11 ya, Ustaz ya. Ya. Di pertemuan ke-11. Ya silakan di-download aja. Pertemuan 11. Kalau enggak saya kirim ke grup nanti. Coba saya kirim ke grup. Ya hanya sepotong aja selembar. Yang penting kita latihan baca kitab. Ya latihan baca kitab. Nah itu sudah saya kirim ke grup. Silakan di-download dan coba ditayangkan. Ya. Ustaz, karena ya. Masuk enggak? Coba, sudah belum? Ustaz. Tayangkan. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu. Bantu menayangkan.
Berhasil? Kalau Cuma selembar aja, apa? Sekedar kita berlatih membaca kitab gundul. yang ini Ustaz, Nah, ya itu. ayatnya terpotong. Hmm. Ya. Ustaz. Atau mau dibuka pertanyaan jawab dulu? Silakan sekali lagi ditawarkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Siap. Sebelum kita baca kitab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Halo teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ya nggak ada, Ilyas. Nggak ada? Ya. Ya udah, kalau nggak ada, berarti udah pada paham. Alhamdulillah. Dua kemungkinan. Bisa jadi paham, bisa jadi belum mengetahui tentang tafsir ini. Saya juga termasuk orang yang belum paham banget tentang karya-karya beliau. Tapi tafsir ini beliau menjelaskan hasil pemikiran beliau. Mungkin ada yang bertanya, saudara Agung Santoso atau yang lainnya. Mungkin saudari Siska ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Ustadz. Ya, langsung dikaji kitab kuning aja tuh. Antum baca Walaupun last cuma selembar. Ilyas. Hah? Ya, Ya, antum langsung baca pemakalah yang belajar baca kitab. Ya. Ini surat apa ya, Ustaz? Ya, silakan. Ditayangkan. Ini surat Hud ayat 8. Ya. Surat Hud ayat 8. Ya. Ustaz. Kebetulan dapatnya itu. Ya. Surat Hud ayat 8. Surat Hud ayat 8. Mungkin teman-teman bisa membantu untuk membacanya. Pemakalah dulu. Oh, pemakalah. Iya, pemakalah dulu yang baca. Saya nggak kelihatan, Ustaz. Terpotong kayak gini. Nanti saya cari dulu ya, Ustaz. Di download dulu, terus nanti di handphone sendiri di Zoom atau diperbesar di handphone sendiri atau di laptop sendiri. Surat Hud ayat ke berapa, Ustaz? Apa ayatnya, ayat berapa, Ustaz? Ayat 8. Ya. Saya tayangkan sini. Sama, oke. Ini satu ayat aja, Ustaz, kan? Ya, pokoknya satu lembar ini. Lembar ini. Oke, siap. Satu halaman. Saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akharna 'anhumul 'adzab. Wa in akharna 'anhumul Walain ya. wala ini. Walain akharna. Walain akharna 'anhumul 'adzaba illa ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن
إنما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما يستهزئون. Yang artinya, dan sungguh jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-oloknya. Kita masuk dalam tafsirnya. Mana? Ya ta'kidil Muqsam alaihi. Oh, Muqsam alaihi. Muqsam alaihi. Muqsam alaihi. Bil muqsim bihi. Wa ta'kidul muqsam alaihi innama ya'ti li anna hunaka may yashukku fihi fa anta la tuqsimu li insan la wala tuqsim wa anta la tuqsimu bertidaan. Ya, yakfi, cukup. Pak Ilyas, gantian. Siapa yang mau baca lagi? Ayo, terutama pemakalan. Sofyan udah hadir belum? Ya, Sofyan belum hadir. Ya, siapa yang mau baca lagi? Kalau 3 baris, yang penting belajar baca. Ya, lumayan. Silakan teman-teman. Pak Ilyas, paham nggak yang dibaca tadi? Ya, Ustaz. Paham nggak baca tadi? Yes. Susah, paham, Ustaz. Ya, paham. Tapi susah ininya, Ustaz. Susah harakatnya gitu. Jujur saya juga nggak punya kitabnya ya. Saya juga nggak punya kitab tafsir instruksi dari Parator Jumatan masjid kampus di lockdown. Masjid kampus di lockdown. nggak ada Jumatan besok di kampus ya. Jadi kita nggak bisa nyari kitab di perpustakaan juga. Nah ini nyari di Google di internet dapatnya selembar ini ya lumayan buat baca kitab. Ya dilanjutkan dulu. Siapa yang mau baca biar kebagian. Nanti baru kita bahas sama-sama isinya apa. Ya alinea berikutnya wayatil qasamu ala miqdari maratib syakki. Silakan siapa yang mau baca. Ayo. Ayo. Jangan takut salah ya. Terutama yang belum pernah baca sama sekali nih siapa ya. Ini yang hadir siapa aja sini? Siti Rahayu lagi di tugas ya, tempat kerja ya. Oke, siap Ustaz. Insyaallah. Ya, coba alinea kedua tuh ya. Wayatil qasam, bacanya qasam, jangan kismun. Kalau kismun artinya kelas atau jurusan.
Lijawabin. Lijawabin. Syartu adon yahtaju ila jawabin. Wa idza Ya. ijtami' ijma' idza jita'an syartu wal qasamu Ya. qasamu fabalagho Fabalaghatul uslubi fabalaghotul jawabin bin wahid ya. wallahi Ya. in fa'alta kaza In alina ma'aka kaza la'af'alanna ya, la'af'alanna ma'aka za. Wallahi. la'af'alanna ma'aka kaza wallahi in fa'alta kaza Ya. la'afla'anna ma'aka kaza La'af'alanna. Ya, yakfi, cukup. Zahratul Aini, yakfi. Bapak Adin, siapa lagi yang baca? Gampang kan? Gampang kalau udah kita baca. Kalau kan sebagai subjek, adanya di awal dibacanya O. Kalau dia mansub sebagai objek, maka dibacanya A belakangnya. Kalau dia dahulu huruf jar, majrur, dibacanya Satu lagi, lanjut. Yang lagi ada siapa ini? Ada Siska mau baca. Boleh deh Siska deh ya, belajar Siska. Ya Siska, terusin tuh. Tadi nyimak nggak sampai mana? Tadi nyimak sampai bahasa itu ya. Ya teruskan. Belajar. Jangan takut salah ya. Ya. Salah dalam belajar adalah wajar. Lebih baik salah dalam belajar daripada nggak pernah salah karena nggak pernah belajar. Nah gitu. Ya, kalau kita salah yang baca, saya udah sering bilang salah yang nulis karena kenapa nggak diharakatin gitu. Ya, kayak kalau ada yang salah baca, jangan diketawain. Ini Zahratul Aini ketawain tuh. Ya, ada yang salah baca, jangan diketawain, surakin aja rame-rame ya, gitu. Iya. Terutama kalau Chandra yang baca. Surakin. Ayo, Siska. Mulai dari baris berapa? Wahak. Ini jawabul qasam. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakadha yubni jawab al-qasam an jawab. Wal mutaqaddimu sawa sawaun. Berarti sawaun. Sawaun akan qasaman au syaratan. Mitlama nakola nakulu wallahi inja fulanun fulan si fulan bin si fulan Fal qasamu huna mutaqaddima. Ya.
Wa'agna wa'agna bihi jawab yakfi. jawab Syukran laki. Udah. Gantian. Ganti. Siapa yang belum? Tadi mana? Yang bisa baca, ayo. Kok pada mendem ini? jawab Ayo yang hadir yang gantian. Monica mana? Yang laki-laki mana sih? Pada Chandra. Coba Chandra baca Chandra deh. Terusin tuh Chandra. Hadir, tuh. Ustaz. Enggak. Ini agak Ya. bisa Sampai digedein nggak mana tuh? layarnya? Nyimak nggak ente? Apaan, Ustaz? Tadi laptop mati, Ustaz. Oh, mati. Saya bisa nggak share ini? Saya yang share bisa nggak? Biar gede nih. Coba saya share. Bisa nggak saya share ya? Nyimak kan tadi? Nyimak nggak? Coba, Ustaz. Hostnya siapa hostnya? Hostnya Salman, Ustaz. Ini sekarang ya. Sudah saat coba dicek. Maksudnya coba di share screen. Kalau di sini keterangan sudah bisa sih. Peserta. Sinyal saya lagi nggak bagus saat dari tadi keluar masuk. Masih nggak kelihatan ya? Chandra pakai laptop kan? Coba bentar, Ustaz. Di Zoom sendiri coba. Coba ya. Coba ya. Saya. Coba. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan agak pecah satu ya. Masih nggak jelas? Kurang gede? Kalau di saya sih agak pecah. Tadi sampai mana bacanya? Download aja, ditampilkan di laptop sendiri. Coba, bisa nggak? Kenapa, Ustaz? Di download, terus ditampilkan di laptop sendiri. Bentar, saat ini laptop. Aduh, bentar. Gimana? Udah? Nggak? Oh, ini gambar ya, Ustaz. Kelihatan nggak? Kalau di saya sih Kelihatan. Ya, coba baca. Dan sampai wa'agna jawabahu an jawab syarti di sini. Ya. Sekarang wa in qulta. Ya. In ja'aka fulanun wallahi la tukrimu. Baik, kita bahas saja dari awal ya. Sampai situ dulu.
Halo, Ustaz. Halo, Ustaz Halo. ada? La yaquluna ma yahbisu ala yauma yati laisa masfar anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Lain akharna ini satu ayat 8. Lain akharna dan empat sombong orang kafir Makkah yang menantang datangnya azab. Orang yang kafir, orang yang non muslim, mereka menantang, mana azab? Katanya kalau yang tidak benar tidak mau ingin selama 8 hari 7 malam. Langsung azabnya kontan. Kemudian umatnya Nabi Shalih Samud para kesambar petir. Ya. Allah kirimkan azab berupa halilintar. Tapi bukan Atta halilintar ya. Geledek. Pada mati semua umatnya kesambar petir. Dan kaum Nabi Lut. Nah, kaum Nabi Lut yang terkenal dengan perbuatan bejatnya, homoseks, lesbian, dan sebagainya. Allah kirimkan azabnya apa? Dihujani dengan batu-batu yang terbakar, ya, dan gempa bumi yang dahsyat, tanahnya dibalik begitu tuh. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami balik tanahnya, yang atas jadi bawahnya, mati semua tuh. Ya, kaumnya Nabi Lut di kota Sodom tuh, makanya perbuatannya disebut sodomi ya, dari kota Sodom itu. Nah, kalau umat-umat terdahulu gitu, ya mereka membangkang, ingkar, tidak mau beriman, langsung Allah turunkan azab. Nah, umat Nabi Muhammad kita semuanya alhamdulillah ya, nggak langsung Allah turunkan azab seperti umat-umat terdahulu. Ya, dalam Al-Qur'an Allah firmankan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah nggak akan menurunkan azab kepada mereka selama engkau wahai Muhammad masih berada di kalangan mereka, di tengah-tengah mereka. Jadi ihtiraman dihormati Sayyidina Muhammad SAW, menghormati keberadaan Nabi Muhammad di tengah-tengah umatnya, Allah nggak akan mengazab orang-orang kafir tersebut. Ini orang kafir merasa, mana bohong nih, kalau kau memang seorang Nabi dan Rasul, mana? Coba datangkan azab yang kau bilang itu. Nah, saking sombongnya mereka menantang didatangkannya azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak takut diazab, nggak takut disiksa, nggak takut masuk neraka. Persisnya kayak kelakuan salah satu selebritis Indonesia nih, ada yang nggak takut masuk neraka tuh. Siapa tuh? Berani dia masuk neraka tuh, nggak takut masuk neraka. Astagfirullah. Wah, Kira main-main kali ini. Temannya Chandra apa kali itu ya? Siapa tuh bilang? Ogah Zat Ya, temenan sama gitu. nggak takut masuk neraka tuh. Sombong banget tuh selebritis. Fir'aun kalah sombong mente. Fir'aun aja kalah sombong mente. Bilang nggak takut masuk neraka. Nggak usah pakai masuk neraka deh. Coba dulu tuh. Setrika panas tempelin tuh di muka. Berani nggak? Gitunya nggak takut masuk neraka. Ya, sombongnya manusia gitu. Menantang dan menantang azab Allah. Walayazubillah min dzalik. Coba kita baca kitab jadi ya. Dari Walain. Ini tafsir Sya'rawi ya. Dapatnya kayak gini. Saya nggak punya kitabnya. Nggak punya kitab tafsir ini. Walain. Nah, walain. Dari ayatnya fafham. Fafham artinya pahamilah. Al-lamul ula bahwasanya huruf lam yang pertama. Ini huruf lam ini nih. Ini ada huruf lam kan di depan setelah wawu nih. Kelihatan nggak? Ya. kelihatan. Ya, fafham, pahamilah bahwasanya huruf lam yang pertama allati ba'da wawi ya, yang ada sesudah huruf wawu innama ja'at, sesungguhnya huruf lam itu datang
litadulla, ini ada li, namanya lam kait, lam ta'lil. Litadulla asalnya dalla ya dulu, ada lam ta'lil jadi lam kait jadi mansub. Litadulla untuk menunjukkan ala anal kalama, bahwasanya pembicaraan itu fihi di dalamnya terdapat qasamun muakkadun, terdapat sumpah yang diperkuat, dipertegas. Qasamun muakkadun, sumpah yang dipertegas, diperkuat. Wa in kana mahzufan, walaupun mahzuf, dihapus, nggak ditulis. Dia ada huruf qasam. Biasa kita qasam itu kan bersumpah dengan nama Allah pakai wallahi. Nah, sebetulnya di sini ada lafaz wallahi ini. Nah, cuman mahzuf. Mahzuf itu artinya dihapus, buang. Waqtafa, dan cukup, ya cukuplah bil lam, dengan huruf lam itu anil qasam, sebagai pengganti sumpah. Huruf lam ini sebagai sumpah. Wa takdiruhu dan perkiraannya, takdirnya yaitu wallahi. Nah gitu, wallahi la'in. Nah, jadi ada lafaz Allahnya sebetulnya di sini. Wallahi la'in akharna anhumul azaba, gitu asalnya, ya. Perkiraan mufasirnya ini ada lafaz Allah karena itu qasam, sumpah. Wallahi la'in akharna anhumul azab, dan seterusnya. Di takdiru wallahi la'in. Wal qasamu yati li ta'kidil muqsam alaihi bil muqsim bihi. Dan lafaz qasam itu yati, datang, li ta'kid, untuk memperjelas, mempertegas, ya, al muqsam alaihi, sesuatu yang disumpahkan, jadikan sumpah, wal muqsim bihi, dan orang yang bersumpah, ya, untuk mempertegas sesuatu yang dijadikan sumpah dan orang yang bersumpah. Wa ta'kidul muqsam alaihi, dan memperkuat yang sesuatu yang disumpah, innama ya'ti, dia datang atau didatangkan atau diucapkan, di anna hunaka, karena di sana man yasyukku fihi, ada orang yang ragu padanya, meragukan ucapan itu, ya. Fa anta la tuqsimu li insanin talqahu, dan engkau la tuqsimu, tidak akan bersumpah, li insanin, kepada seorang, talqahu, yang engkau jumpai, wa taqulu lahu, dan kamu berkata kepadanya, wallahi laqad kuntu 'inda fulanin bil ams, demi Allah sungguh saya berada sama si fulan kemarin. Nggak mungkin kita nih atau Chandra ujuk-ujuk datang ngomong ke Salman, man demi Allah kemarin saya bersama dia, saya kemarin sama dia kemarin. Nggak ditanya nggak apa, ujuk-ujuk langsung bersumpah gitu, nggak mungkin, ya. Izan, oleh karena itu atau dengan demikian, fal qasamu, qasam ya bacanya, fal qasamu, sumpah itu datang, yati, datang lisyakin, karena adanya keraguan. Qara'an desami, yang dilontarkan oleh si pendengar, ada keraguan. Wa anta la tuqsimu ibtidaan, dan kamu nggak mungkin bersumpah pada awal-awal perkataan, awal-awal percakapan, nggak mungkin. Awal permulaan ujuk-ujuk langsung tahu-tahu bersumpah demi Allah, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Pasti ada kalimat pendahulunya, gitu. Ada kalimat pendahulunya yang disampaikan, kemudian orang yang mendengar itu nggak percaya atau ragu-ragu, nggak yakin, baru dilontarkanlah sumpah, gitu. Chandra ngomong ke Salman, Wan beneran lo kemarin lihat ada tabrakan metro mini, tabrak kereta, kepala sopir sama kepala kenek misah, man. Wallahi demi Allah bener lah, gitu. Salman nggak percaya, baru bersumpah. Jadi nggak ada sumpah menggunakan kalimat qasam itu di awal-awal pembicaraan, pasti setelah ada pendahuluannya. Maksudnya maghrib ya? Waduh, perasaan baru satu aleni ya ini. Gimana? Mau terusin? Atau cukup? Maghrib kayaknya gak enak ini. Wayatil qasamu ala miqdari maratibis syaki. Wayatil qasamu, dan sumpah itu datang ala miqdari, sesuai dengan kadar, ya. Sesuai dengan kadar atau maratib syaki, tingkatan keraguan. Ada orang yang ragunya sedikit, ada yang ragunya banyak, ada yang sangat ragu-ragu, sangat meragukan. Nah itu, jadi tergantung, ya, berapa kuatnya sumpah sesuai dengan kadar kuatnya keraguan seseorang. Gitu. Wataki dan biadawati, dan diperkuat dengan perangkatnya. Perangkat sumpah itu kan ada pakai wallahi demi Allah,
tallahi sama. Ada 3 tuh, wallahi, tallahi, billahi. Nah itu perangkat-perangkat sumpah tuh. Ya, adawatihi itu. Adawat sumpah, perangkat ya. Perangkat untuk bersumpah tuh. Wal Qur'anul Karim dan Al-Qur'anul Karim yaqulu hunaka berkata di sini. Yaqulu huna berkata di sini. Wala in akharna anhumul azaba illa ummatin ma'rudah. Dan seandainya kami akhirkan, kami tidak atas mereka itu azab illa ummatin ma'rudah waktu yang tertentu. Nah ini diakhirkan azabnya. Nah, fal wawu huna ya wawul qasam. Fal wawu huna ya wawul qasam. Huruf wawu nih, huruf wawu di depan nih. Ini huruf wawunya wawu qasam namanya. Bacanya wallahi. Jangan wallahu. Nah, sumpah deh. Wahuna aidon syartun, dan pada kalimat ini juga terkandung lafaz kalimat syarat. Ada kalimat syarat ya, ada kalimat syarat, ada jawab syarat. Pernah saya contohkan umpama gini. Chandra dijanjiin sama ayahnya. Chandra, kalau kamu lulus kuliah dengan nilai cum laude, ayah beliin motor baru. Nah, itu ada kalimat syarat, ada jawab syarat. Kalimat syaratnya apa? Kalimat syaratnya lulus kuliah dengan nilai cum laude. Itu syaratnya. Jawab syaratnya apa? Ayah beliin motor baru. Ya, nggak apa-apa Chandra, baru ketabrak kereta motornya itu. Motor baru. Jadi ada kalimat syarat, ada jawab syarat. Wal qasamu yahtaju dijawabin. Dan qasam, sumpah itu juga membutuhkan kalimat jawaban. Wasyartu aidon yahtaju ila jawabin. Kalimat syarat juga membutuhkan jawaban. Jadi ada kalimat syarat, ada jawab syarat. Gimana kalau kedua kalimat itu berkumpul, bertemu jadi satu? Wa iza jitama asyartu wal qasamu, apabila berkumpul ya, berhimpun jadi satu antara kalimat syarat dengan kalimat qasam jadi satu nih. Fa balaghatul uslubi taktafi bi jawabin wahidin. Maka balagha uslubnya ya, ini gaya bahasanya menurut stylistika gaya bahasa. Balagha uslubnya gaya bahasanya taktafi, cukup hanya membutuhkan jawabin wahidin, satu jawaban saja. Di dua kalimat syarat dan kalimat qasam disatukan, jawabannya cukup satu. Nah, ini cukup satu. Ini selama nakul seperti bagaimana kita contohkan nakul, kita bicara, kita katakan wallahi, demi Allah. Nah, ini kan qasam. Qasam nih, wallahi, jangan baca wallahu ya. Kalau dibaca wallahu jadi bukan qasam, itu wawu ibtida namanya. Ini kan wawunya wawu qasam. Wallahi in fa'alta kaza la af'alanna ma'aka kaza. Wallahi, demi Allah, jika kamu berbuat demikian, maka sungguh aku pun akan berbuat demikian bersamamu. Nah, gitu. Nah, jadi wallahi ini qasam, in fa'alta ini syarat. Jadi ada dua kalimat, kalimat qasam dan kalimat syarat. Tapi jawabannya satu, la af'alanna. Ini jawabannya. Ini jawaban ini untuk jawaban qasam juga, untuk jawaban syarat juga. Kalimat syarat ini jawab syarat juga, jawab qasam juga. Nah, gitu. Ini la af'alanna, ada nun taukid. Nyatakan tegasan, dan nun taukid. La af'alanna. Asalnya kan domir ana af'alu. Ini lamnya lam taukid. Jadi double yang ada lam taukid, ditambah juga belakangnya nun taukid yang bertasdid. Jadi la af'alanna. Sungguh saya akan mengerjakannya juga bersamamu. Kayak firman Allah kan, la in syakartum la azidannakum. Ada lam taukid dan taukid juga, la azidannakum. Double taukid. La in syakartum la azidannakum. Nah, itu ada double taukid, lam taukid dan taukid. Jadi menyatakan benar-benar, bukan main. Nah, hakaza yugni jawabul qasam an jawabi syart. Nah, demikianlah cukup ya. Yugni itu mencukupi jawab qasam dan jawab syarat jadi satu. Jawab qasam dan jawab syarat jadi satu. Wal mutaqaddim sawa'un kana qasaman au syartan. Dan yang diajukan, yang didahulukan tuh boleh saja qasamnya atau syaratnya sama, wa huwal ladzi yugni jawabuhu anil akhar. Cukup satu jawabannya dari yang lainnya. Artinya cukup satu, nggak usah dua jawaban.
Wallahu a'lam bissawab. Pengennya sih terus nih udah maghrib udah lewat. Silakan selebihnya dibaca sendiri dikit lagi tuh ya. Dikit lagi tinggal berapa bahas lagi. Waktunya nggak cukup. Nggak enak ini udah maghrib masih ngoceh aja. Baik, saya cukup. Tadi masih ada pertanyaan nggak yang diskusi tadi? Kalau nggak ada pertanyaan saya kembalikan dulu ke pihak berwajib. Kembalikan ke akhir zaman, tafadhol moderator. Oke, baik. Silakan. Terima kasih Ustadz. Dan juga terima kasih tadi pemateri Saudara Muhammad Ilyas. Tentu setelah ini kita tutup pembelajaran kita. Kita cukupkan ya. Kemudian kita tutup pembelajaran kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas penyampaiannya dan tambahannya tadi dari dosen pengampu. Ya, mari kita tutup dengan bersama-sama doa, membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau mau lanjut saya live duluan ya. Pamitan ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.